Dilahirkan dalam keluarga yang mendukung gerakan Zionisme, Ariel Sharon tumbuh dalam bayang-bayang doktrin yang kuat dan meyakinkan tentang pentingnya eksistensi negara Yahudi di Israel. Ia lahir di Kfar Malal, sebuah kibuts yang didirikan oleh orang tua dan komunitas Yahudi yang percaya pada cita-cita Zionisme. Mereka berpendapat bahwa tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan, sebuah rumah bagi bangsa Yahudi yang telah tersebar di seluruh dunia. Dari sinilah muncul bibit-bibit yang terus tumbuh dalam dirinya, dan tindakannya mempengaruhi konflik Israel-Palestina. Sejak muda, Sharon sudah terlibat dalam organisasi paramiliter Yahudi, Haganah, sebuah kelompok yang kemudian menjadi cikal bakal pasukan pertahanan Israel. Pengalaman di Haganah membentuk Sharon menjadi seorang pejuang yang tangguh dan berdedikasi pada misi pembentukan dan perlindungan Israel. Pada tahun 1948, ketika Perang Arab-Israel meletus, Sharon yang berusia 20 tahun, sudah berada di garis depan, memperjuangkan kemerdekaan negara yang baru lahir. Ia melanjutkan studinya di Universitas Ibrani Yerusalem yang didirikan Albert Einstein sebelumnya, mengambil mata kuliah yang berkaitan dengan sejarah dan kultur Timur Tengah. Pengetahuan akademis ini menambah keahliannya dalam memahami kompleksitas konflik dan dinamika regional. Meskipun demikian, karena konflik yang tak kunjung usai, Sharon harus kembali ke medan perang dengan pangkat mayor, memimpin unit 101 yang dikenal dengan operasi-operasi militer yang agresif. Foto-foto Sharon dengan kepala terbalut perban saat berjuang di terusan Suez menjadi simbol keberanian dan determinasi militer Israel. Namun di balik simbol heroisme, tersimpan cerita-cerita penuh darah dan air mata, terutama bagi rakyat Palestina yang menjadi korban dari operasi-operasi militer yang dipimpinnya. Keputusan dan tindakan Sharon seringkali kontroversial, mencerminkan kebrutalan dan ketidakpedulian terhadap hak asasi manusia. Tangannya berlumuran darah rakyat Palestina, membentuk sebuah pola yang akan terus terlihat sepanjang karir militernya. Menjelajahi perjalanan karir Ariel Sharon adalah seperti membuka lembaran-lembaran bersejarah dalam konflik Israel-Palestina. Jauh sebelum menduduki kursi kekuasaan sebagai Perdana Menteri, Sharon sudah terkenal sebagai figur militer yang berani, namun juga kontroversial. Sejumlah operasi militer yang dipimpinnya mencatatkan nama Sharon sebagai jenderal yang tak kenal belas kasihan. Sharon kembali ke medan perang dengan lebih beringas, memimpin unit 101. Unit khusus ini memiliki tugas untuk melaksanakan operasi pembalasan terhadap serangan dari pihak Palestina. Dia berkata, "Saya harus menimbulkan sebanyak mungkin korban jiwa dari warga Palestina." Dalam menjalankan tugasnya, unit 101 terkenal dengan taktiknya yang brutal dan tak kenal ampun, seringkali meninggalkan jejak penderitaan di kalangan sipil Palestina. Salah satu tragedi yang menempel kuat dalam rekam jejak Sharon adalah pembantaian Kibiah pada tahun 1953. Dalam operasi ini, pasukan Israel di bawah komando Sharon menghancurkan rumah-rumah warga sipil dan menewaskan sejumlah besar penduduk yang tak berdosa. Kejadian ini mencoreng nama Sharon dan menimbulkan kemarahan internasional. Karir militernya terus meningkat, Sharon kemudian menjadi seorang komandan dalam Perang 6 Hari tahun 1967. Dalam perang ini, ia menunjukkan kemampuannya dalam strategi dan taktik militer. Namun di balik keberhasilannya, Sharon juga mendapatkan kritik atas kebijakannya yang agresif dan ofensif. Ia pernah menyandang julukan yang membuat dingin dan gemetar semua tengkuk anak cucu Adam, seperti Jenderal Haus Darah, Awan Kelabu bagi Timur Tengah, tokoh Zionis berdarah panas, dan kreator ladang pembantaian. Lalu peristiwa tragis yang tidak bisa dilupakan adalah keterlibatannya dalam pembantaian Sabra dan Shatila pada tahun 1982 di Lebanon. Ribuan pengungsi Palestina dan Lebanon tewas dalam kejadian ini. Meskipun tidak secara langsung melakukan pembantaian, pasukan Israel di bawah komando Sharon dituduh membiarkan sekutu-sekutu Kristen Lebanon melakukan pembantaian. Kejadian ini merusak reputasi Sharon secara internasional dan menimbulkan pertanyaan tentang etika dan moralitas dalam perang. Bahkan sebuah komisi di Israel sendiri menemukan Sharon bertanggung jawab secara tidak langsung dan merekomendasikan agar ia dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Memasuki akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, Ariel Sharon mengalihkan fokusnya ke arena politik.
Keterlibatannya dalam Partai Likud membuka jalan bagi Sharon untuk memainkan peran yang lebih dominan dalam politik Israel. Kemunduran Benjamin Netanyahu sebagai ketua Partai Likud pada tahun 1999 membuka peluang bagi Sharon untuk mengambil alih kendali dan kemudian meraih posisi puncak kekuasaan sebagai Perdana Menteri pada Februari 2001. Sebagai pemimpin, Sharon tidak meninggalkan reputasi militernya yang keras. Kebijakannya tetap mengikuti garis keras dan ofensif, menciptakan ketegangan lebih lanjut dalam konflik Israel-Palestina. Namun dalam kapasitasnya sebagai pemimpin politik, Sharon juga menunjukkan beberapa langkah yang cukup mengejutkan, termasuk rencana pemisahan unilateral dari Gaza pada tahun 2005, sebuah keputusan yang kontroversial dan tidak populer di kalangan konservatif. Namun, puncak kekuasaan ini tidak berlangsung lama. Pada 4 Januari 2006, tragedi menimpa Sharon ketika ia menderita stroke berat yang mengakhiri karir politiknya dan menjebaknya dalam kondisi koma yang berkepanjangan. Sebuah ironi, mengingat bagaimana Sharon selama ini dikenal sebagai sosok yang keras dan tidak terkalahkan dalam dunia militer dan politik. Saat Sharon terkena stroke, seorang kru televisi Israel berhasil merekam gambarnya yang sedang berada di belakang sebuah mobil ambulan, terbaring setengah duduk dalam keadaan sadar. Itulah gambar terakhir dari Sharon yang dimiliki media. Sebab setelah itu, keluarga Sharon sengaja menutup rapat-rapat segala informasi tentang kondisi salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah Zionis Israel itu. Pada tahun 2008, asisten pribadi Sharon mengungkapkan bahwa sebelum Ariel Sharon jatuh koma, tidur malamnya sering diganggu oleh satu mimpi yang sama dan berulang-ulang. Dalam mimpi itu, Sharon ditangkap oleh penduduk Gaza yang begitu marah dan dendam kepada Sharon karena tindakannya yang angkuh menyerang tanah Palestina. Di dalam mimpi itu Sharon telah disiksa, dirantai tangan dan kakinya, kemudian diarak sekeliling bandar Gaza, dan dimasukkan ke dalam api. Takdir semakin menambah beban, dengan kondisi kesehatannya yang terus menurun. Selama 8 tahun berada dalam koma, tubuh Sharon mengalami serangkaian komplikasi kesehatan, termasuk infeksi yang menyebabkan beberapa bagian dari tubuhnya membusuk. Operasi dilakukan untuk menyambung bagian-bagian ususnya yang telah membusuk, dan infeksinya telah menyebar ke bahagian tubuh lain. Penyumbatan yang terjadi di otaknya menyebabkan kerusakan di sekujur tubuh hingga membusuk. Sharon tergolek tak berdaya dengan bantuan berbagai alat medis yang tertancap ke tubuhnya, termasuk respirator, dalam ruangan khusus di rumah sakit Tel HaShomar. Menurut Komite Keuangan Knesset, Parlemen Israel, ongkos pengobatan Sharon setiap tahun sekitar $440 Amerika juta, atau setara 4,25 triliun rupiah. Biaya perawatan yang tinggi menambah kesulitan dalam mengelola kondisi kesehatannya. Setelah 8 tahun hidup dalam keadaan koma, kedua matanya dalam keadaan terus terbuka, kisah hidup Ariel Sharon mencapai babak akhirnya pada tahun 2014. Kondisinya semakin menurun, berbagai komplikasi kesehatan terus menggerogoti tubuhnya. Berbagai operasi dan prosedur medis dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidupnya, namun takdir memiliki rencana lain. Kematian akhirnya menjemput Sharon, menutup lembaran kehidupan seorang prajurit, jenderal, dan pemimpin yang kontroversial dalam sejarah Israel dan Palestina. Reaksi terhadap kematian Sharon sangat beragam. Bagi banyak orang Israel, ia diingat sebagai seorang pahlawan, prajurit yang tidak kenal takut dan pemimpin yang berdedikasi. Namun bagi rakyat Palestina dan banyak orang di dunia Arab serta internasional, nama Sharon akan selalu dikaitkan dengan kekejaman, pembantaian, dan pelanggaran hak asasi manusia. Bagi rakyat Palestina, kematian Sharon tidak membawa banyak kesedihan. Mereka melihatnya sebagai simbol penindasan dan kekejaman terhadap rakyat Palestina. Tidak ada upacara khusus, atau ekspresi simpati yang luas dari masyarakat Palestina terkait kematiannya. Sebaliknya, bagi sebagian orang, ini merupakan akhir dari era kebrutalan dan teror. Mimpi-mimpi buruk yang menghantui tidur Sharon, dan kondisi kesehatannya yang terus menurun sebelum kematiannya, oleh sebagian orang dilihat sebagai azab, dan pembalasan dari langit untuk semua kekejaman yang telah ia lakukan. Dalam keheningan pasca kematiannya, kisah Ariel Sharon menetap sebagai sebuah epilog penuh kontemplasi tentang keadilan dan kemanusiaan. Kehidupan dan kematian Sharon meresapi dunia, dengan pelajaran tentang betapa kompleks dan tragisnya dampak dari ambisi, kekerasan, dan ketidakadilan. Menutup mata terakhir kalinya,
Sharon meninggalkan dunia ini dengan warisan kontroversial, sebuah mosaik penuh kontradiksi antara kebrutalan dan keberanian, kebijaksanaan dan kekejaman. Dan dalam diam, alam semesta seakan berkata, dalam sejarah manusia, setiap tindakan memiliki konsekuensinya sendiri, meninggalkan pertanyaan yang abadi tentang moralitas, kebenaran, dan harga dari kekuasaan dan konflik. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.